Oke. Nah ini teman-teman juga mungkin ini ya informasi bahwa sekarang akhir-akhir ini banyak beredar informasi bahwa akan keluar tuh ada keluar surat-surat ya surat-surat himbauan nih teman-teman juga bagi yang belum tahu informasi ini dan mungkin juga someday akan mendapatkan dari manapun gitu informasi yang memang Vingo ini kan sangat-sangat booming ya sekarang sangat-sangat luar biasa sekali perkembangannya dan sehingga banyak sekali yang sedikit banyak terganggu ya, terganggu bahwa ini akan menjadi satu, kompetitor yang luar biasa. Nah, Vingo ini, bisa juga mengganggu sistem yang udah ada sekarang, baik dari e-commerce sendiri maupun yang sifatnya direct selling. Nah, di sini saya mau memberikan informasi bahwa, Vingo ini mereknya sudah terdaftar ya, sudah terdaftar pada tanggal 21 November 2019 itu sudah terdaftar ya. Nah, jadi ini tuh Vingo ini jelas itu perusahaannya jelas ya. Surat yang beredar itu ditujukannya tidak jelas ke siapa dan itu hanya ditujukan pada satu web saja, tidak ada alamatnya, tidak ada informasi siapa ke siapanya itu nggak jelas sehingga itu tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang betul ya. Nah di sini juga Vingo secara izinnya pun jelas ya dan ada webnya juga hak di merek ya bahwa, Vingo ini adalah bukan direct selling atau MLM ya, tapi lebih menjual kepada ada ekspor impornya, ada juga penyediaan barang, terus media komunikasi untuk keperluan retail, terus penyediaan pasar juga ya, pesan daring, dan juga untuk, promosi penjualan untuk pihak lain dan juga proses administrasi pesanan pembelian. Ya, dan jelas ini adalah pemiliknya dari, Hangzhou Vingo Information Technology. Nah, jadi di sini pun jelas ini sudah terbantahkan dan di sini juga sekarang Vinko pun lagi berusaha keras dari HQ-nya juga untuk segera menyelesaikan proses perizinan juga ya. Nah, ada lagi yang bilang nih bahwa Vinko itu MLM atau money game gitu ya. Nah, ini pun sebenarnya bisa dibilang terbantahkan kenapa? Ya, jelas bahwa Vinko itu bukan piramid atau sistemnya juga bukan MLM ya. Nah, kenapa? Itu yang pertama adalah sistem affiliate di Vingo dibatasi ya. Ada batasan yaitu maksimal 2 level AM1, AM2 maupun sampai AT1 maupun AT2. Ya untuk sifatnya referral fee-nya gini. Nah, jadi AM3 tuh udah nggak dapat. Ya, ini udah menjadi salah satu batasan bahwa ini bukan multi level. Yang kedua, tidak ada kewajiban upgrade ya. Jadi teman-teman di sini Vingo itu lebih mensasar bahwa shopper gitu ya. Jadi shopper lebih banyak. Nanti bisa dilihat bahwa dari sekian banyak affiliate marketer, dari sekian banyak preferred shopper tuh shoppernya jauh lebih banyak. Karena memang itu tujuannya dan itulah yang sebenarnya akan memberikan income yang luar biasa pada affiliate marketer yang sekarang menjadi pionir. Yang ketiga adalah affiliate mendapatkan income ya utama dari cashback ya cashbacknya 4 sampai 25% tergantung dari barangnya ya dan bukan dari affiliate fee sebenarnya gitu tapi karena saat ini belum launching aja karena maka pendapatan terkesan hanya dari affiliate saja. Yang keempat, sistem affiliate ini tujuannya mencari shopper ya dan tidak mungkin bisa berhenti kalau karena berlaku internasional ya dan akan terus berkembang ke seluruh Asia Tenggara bahkan dunia ya. Cita-cita mereka adalah menjadi 3 besar di e-commerce di dunia. Yang kelima, yang terakhir adalah bagi yang hendak upgrade ya diutamakan karena ini ingin mendapatkan cashback ya. Cashback dari pembelian dan juga harga VIP. Di samping bisa memberikan kode referral dan akhirnya mendapatkan referral fee. Ya, ini jelas inilah sistem yang sebenarnya lagi dibangun oleh Vingo Social E-commerce di Indonesia ini. Nah, di sini juga ada jelas ya bahwa berita-berita di Malaysia juga sudah jelas sekali bahwa Vingo ini adalah bukan MLM ya, bukan MLM perusahaan MLM ya, tapi lebih ke bisnis-bisnis yang alami ya, seperti yang sekarang berjalan di Indonesia juga ada yang namanya e-commerce ya atau marketplace. Oke. Nah, di sini pun udah jelas juga bahwa berita-beritanya sudah lebih update lagi ya, lebih update lagi bahkan pemerintah itu mendukung. Ya, pemerintah Malaysia itu mendukung karena 60% dari penjual itu target mereka adalah penjual lokal. Termasuk nanti di Indonesia pun sama gitu ya. Di Indonesia pun sama nanti akan fokus ke UMKM dan juga produk-produk lokalnya itu 60%. Dan di sini udah jelas bahwa mulai Januari 2020 pihak Pinggo akan ambil tindakan hukum nih bagi yang memberikan informasi tidak betul ya berupa misalnya MLM, piramid, scam dan lain-lain. Ya. Dan di sini jelas hukumnya dan saya rasa juga akan berlaku di Indonesia karena sudah jelas sekali ya.
Dan di sini juga lihat targetnya transaksinya tuh ya 3 billion gitu ya. 3 billion itu berarti 3 triliun ringgit gitu ya pada 2020 dan ini besar sekali gitu ya transaksinya. Nah ini surat-surat ya, ini ada pada saat peresmian, pembukaan itu semua legalitasnya semua lengkap di sana sehingga dapat berkembang dengan baik dan tidak ada gangguan apapun. Nah yang terakhir juga ini ada bahwa Vingo ini didanai ya, ada juga yang memberikan dana yaitu Cusin Capital ya. Nah Cusin Capital ini memberikan dana atau invest dalam suatu perusahaan itu tidak mungkin asal-asalan ya. Tidak mungkin perusahaan dia invest ke perusahaan yang tidak jelas gitu ya. Yang tidak jelas masa depannya karena ini berhubungan dengan masa depan ya. Kita bicara 10 tahun atau di depan 15 tahun ke depan. Dan di sini adalah jelasnya bahwa dijelaskan dalam surat itu memang diterjemahkan ya seperti ini ya. Jadi Vingo itu adalah sebuah platform e-commerce lintas negara ya. Dari supplier, bisnis to customer di Asia Tenggara dan berasalnya dari Malaysia. Dan ini produknya pun ya dari Malaysia sendiri karena memang sekarang masih ada di Indonesia, di Malaysia bekerja sama dengan pabrik dan juga produk-produk negara lain ya. Di sini ada dari Jepang dan Korea Selatan diimpor ke Malaysia. Kemudian ada juga platformnya jelas ya. Platformnya kita bisa lihat bahwa ini luar biasa berbeda dengan yang lainnya dan ini detail sekali gitu ya. Dan harga kompetitif juga ya. Kualitasnya oke gitu ya. Dan di masa depan dapat secara bertahap dikonversi untuk membentuk model yang tadi disebut ya supplier business to customer. Jadi ini jelas sekali bahwa bukan perusahaan abal-abal yang memang asal invest. Ini jelas ya. Nah, saya baru ambil juga nih tadi ya per 25 Mei. 25 Mei berarti 2 hari yang lalu ya. Nah, kita lihat bahwa Vingo ini di Indonesia ya sudah peringkatnya khusus ya, khusus apps yang shopping. Yang dengan kategori shopping itu sudah 16. Peringkat 16. Luar biasa ya. Matahari itu tuh Matahari aja kalah ya. Kemudian ada di sini tetap ya yang besarnya tetap sekarang Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak ini masih tetap dikuasai oleh 5 besar tersebut. Tapi ini menanjak, ini pun belum buka loh. Nah, sedangkan di Malaysia sendiri sekarang adalah peringkat ke-7. Ya, sebelumnya ke-9 naik ke-7. Ini naik terus merayap pelan-pelan bertahap gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa animonya sangat besar ya. Dan juga jelas ya kalau memangnya nih banyak yang protes, banyak yang merasa dirugikan, merasa ditipu, ini pasti apps ini tidak akan bertahan lama di sini karena tinggal laporan aja ini langsung bisa dihapus kok appsnya gitu ya dari apps Google. Nah, kemudian terus ada yang bilang lagi produk Vingo tuh mahal. Ya, nah di sini bahwa sistem yang diadopsi di Vingo adalah supplier to business to customer. Udah jelas ya bahwa ini memotong jalur distribusi. Dan ini tentunya yang menyebabkan suatu harga ini menjadi lebih murah. Ya, kita tidak bisa bandingkan sekarang lagi kondisi lagi ada di Malaysia. Ya, setiap negara mempunyai kebijakan dan policy yang berbeda. Ya, nanti kita bisa buktikan bahwa nanti setelah ada di Indonesia jelasnya ya. Dan yang kedua adalah 60% produk lokal di Indonesia akan dijual di Vingo. Ya. Sekarang bagaimana kita bisa tahu bahwa itu lebih mahal sedangkan produk di Indonesia pun ini belum dijual ya. Nah, itu makanya kita tunggu dan betul-betul nanti kita lihat kondisinya seperti apa. Ya. Kemudian produk lainnya juga ya. Produknya tadi kan harus mengikuti regulasi berhubungan dengan pajak, dengan kurs, ya dengan daya beli, ya. Dan ini tidak bisa dibandingkan dengan masing-masing negara lain. Ya, karena di sini tadi balik lagi produknya adalah produk lokal dan juga produk dari China juga banyak gitu ya. Dan di situ kan kebijakannya jelas berbeda ya. Yang keempat, nah ini pembelian akan terus dilakukan gitu karena ada penawaran-penawaran yang menarik dari Vingo ya. Dan ini nggak mungkin lah gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ini mahal gitu ya, nggak mungkin lah bisa bertahan lama dan itu tidak mungkin dilakukan karena sudah investasi yang luar biasa dan Indonesia memiliki market yang luar biasa ya. Di sini ada 270 juta orang. Oke. Nah, di sini market besar sehingga quantity pun besar sehingga harga pun bisa ditekan. Ya, oke gitu Pak Rusti ya. Sekian update news dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Rusti. Silakan Pak Rusti.